Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dendi Mufti Abrafihab dengan NIM 21478181 PN17252. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester genap Statistika Pertanian kelas B tahun ajaran 2021-2022. Nah, pembahasan dari video ini terdiri dari dua soal. Soal yang pertama adalah mereview jurnal atau paper terkait aplikasi statistika di bidang pertanian. Soal yang kedua, jelaskan konsep margin of error, apakah arti alfa sama dengan 5%. Kemudian jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang digunakan. Nah, langsung saja kita lanjut ke soal yang pertama, yaitu mereview jurnal atau paper terkait aplikasi statistika di bidang pertanian. Nah, jurnal yang saya rujuk adalah jurnal yang berjudul Perbedaan Metode Komunikasi Pertanian yang diberikan terhadap pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian di Desa Teluk Dawan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditulis oleh Wiwin Alawiyah. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan di jurnal tersebut adalah menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian menurut metode komunikasi pertanian yang berbeda. Nah, di dalam jurnal tersebut terdapat berbagai data yang sumbernya juga berbeda-beda. Nah, data yang pertama adalah data primer, berupa data kualitatif yang diperoleh dari responden, yaitu petani atau komunikator, menggunakan metode kuesioner, wawancara, atau observasi lapangan. Yang selanjutnya terdapat data sekunder, di mana merupakan data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari berbagai literatur atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Nah, dari dua data tersebut dikumpulkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian menurut metode pendekatan kelompok teknik seramah dan metode pendekatan individu teknik kunjungan berdasarkan penerapan teknologi pertanian meliputi penanaman, pengaturan jarak tanam, pola tanam, dan kegiatan pemeliharaan. Nah, di jurnal tersebut digunakan teknik sampling, yaitu teknik random sampling, yang menggunakan rumus X1 atau jumlah sampel kelompok tani ke I. I di sini merupakan metode dari tadi dua metode. Yang pertama ada metode kelompok teknik ceramah, dan terdapat metode individu teknik kunjungan. Nah, XI di sini dihitung dengan cara N besar I, yaitu jumlah anggota kelompok tani, dikali N kecil, yaitu jumlah seluruh sampel, dibagi N besar, yang merupakan jumlah seluruh anggota kelompok tani. Dari rumus tersebut didapatkan yang pertama dari metode kelompok teknik ceramah, yang tadinya beranggota 188 orang, diambil sampel sebanyak 28 petani. Sementara pada metode individu teknik kunjungan, dari 30 petani diambil 18 sampel. Nah, uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji T, di mana uji T merupakan metode uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis pada suatu populasi. Nah, dua sampel yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama adalah X1, yaitu kelompok yang menggunakan pendekatan kelompok teknik ceramah. Sementara X2 adalah kelompok yang menggunakan pendekatan individu, yaitu teknik kunjungan. Nah, dari uji hipotesis tersebut dihasilkan H0 dan H1. Yang di H0 itu diartikan sebagai tidak ada perbedaan, baik pengetahuan maupun keterampilan pada dua metode komunikasi pertanian yang berbeda. Nah, H0 ini didapatkan bila nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Sementara H1 yaitu berkebalikan dari H0,
Diartikan sebagai terdapat perbedaan baik pengetahuan maupun keterampilan pada dua metode komunikasi pertanian yang berbeda. H1 didapatkan bila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung skor rata-rata dari data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul dengan rumus yaitu X1 atau rata-rata skor masing-masing metode sama dengan jumlah skor dari seluruh responden di tiap-tiap metode dibagi dengan jumlah responden setiap metode komunikasi pertanian. Nah, dengan didapatkannya rata-rata ini, kita dapat menuju ke formula berikutnya yaitu formula uji T. Nah, berikut adalah rumusnya di mana kita menggunakan rata-rata dari sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2, kemudian dibagi akar dari simpangan baku sampel 1 dikuadratkan, dibagi jumlah sampel 1, ditambah simpangan baku sampel 2 dikuadratkan, dibagi jumlah sampel 2, dikurangi 2R, di mana R merupakan korelasi antara dua sampel, dikali simpangan baku sampel 1 dibagi akar dari jumlah sampel 1 dikali lagi dengan simpangan baku sampel 2 dibagi dengan akar dari jumlah sampel 2. Nah, seperti yang kita tahu dari semua penghitungan ini akan didapatkan nilai T hitung yang nanti akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Nah, ini adalah hasil dari penghitungan tadi. Pada uji pengetahuan, didapatkan nilai T hitung sebesar 1,050. Sementara T tabel yang didapatkan adalah 2,01290. Nah, jika dibandingkan, nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Sehingga dapat simpulan yaitu H0 yang diterima, di mana hasil uji T menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara metode komunikasi pertanian yang diberikan terhadap pengetahuan para petani dalam penerapan teknologi pertanian. Nah, selanjutnya ini hasil pada uji keterampilan, di mana nilai T hitung yang didapatkan adalah min 1,283, yang tentu saja ini lebih kecil daripada nilai T tabel yaitu 2,01290. Nah, karena hal tersebut maka H0 yang diterima, di mana hasil uji T menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara metode komunikasi pertanian yang diberikan terhadap keterampilan para petani dalam penerapan teknologi pertanian. Nah, jadi dari kedua uji tersebut, yaitu uji pengetahuan dan keterampilan, keduanya didapatkan hasil H0, yaitu perbedaan metode tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan para petani dalam penerapan teknologi pertanian. Sementara itu, terdapat kesimpulan dari penelitian dilakukan di jurnal tersebut. Yang pertama adalah masyarakat Desa Teluk Dawan merupakan masyarakat yang umumnya bekerja sebagai petani. Selanjutnya, tingkat pengetahuan petani metode komunikasi pertanian melalui pendekatan kelompok teknik ceramah lebih tinggi, yaitu 87% dari nilai ideal. Sedangkan metode pendekatan individu kunjungan itu hanya 85,20% dari nilai ideal. Ya, selisihnya tidak terlalu jauh. Begitu juga pada keterampilan petani, pada teknik kunjungan itu lebih tinggi, yaitu 86,20%, sedangkan pada teknik ceramah yaitu didapatkan 84% dari nilai ideal. Selisihnya tidak terlalu tinggi, sehingga tadi didapatkan bahwa perbedaan metode tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan para petani dalam penerapan teknologi pertanian. Nah, itu tadi merupakan hasil dari referensi, yaitu jurnal yang saya ambil, ini dari Bibin Alawiyah, ini judulnya. Nah, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa 5%?
Kemudian, jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1.000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai margin of error. Jadi apa sih itu margin of error? Margin of error merupakan suatu persentase yang menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh peneliti. Nah, jadi margin of error ini biasanya dituliskan dalam bentuk persentase, di mana persentase tersebut adalah toleransi apabila pengambilan sampel itu tidak mewakili populasi yang diperlukan. Nah, margin of error ini dipengaruhi oleh beberapa hal, dan salah satu pengaruh terbesarnya adalah dari ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil. Karena biasanya apabila sampel yang diambil itu banyak, maka margin of error-nya akan ikut banyak. Nah, selain itu, dari persentase tersebut, apabila angka yang ditunjukkan persentase tersebut tinggi atau besar, maka tingkat kesalahannya juga kemungkinan semakin besar. Nah, begitu pula sebaliknya, jika persentasenya rendah atau kecil, itu berarti tingkat kemungkinan kesalahan dari pengambilan sampel semakin kecil. Selanjutnya, apa sih itu alfa sama dengan 5%? Alfa sama dengan 5% artinya kesalahan yang kemungkinan terjadi pada pengambilan sampel sebanyak 5% saja. Sehingga 95% pengambilan sampel lainnya itu dapat dipercaya mewakili populasi yang diperlukan. Kita lanjut terkait, nah ini perhitungan dari soal tadi, yaitu jika alfa sama dengan 5% dan ukuran populasi 1.000, maka berapa jumlah sampel yang diperlukan? Nah, karena kita sudah mengetahui ukuran dari populasi atau jumlah populasi, anggota populasinya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu N kecil atau jumlah sampel sama dengan anggota populasi dibagi 1 ditambah anggota populasi dikali dengan margin of error yang dikuadratkan. Sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut, yaitu sampel yang diperlukan sama dengan 1.000, yaitu anggota populasi, dibagi 1 ditambah 1.000 dikali 0,05 yang dikuadratkan. Nah, 0,05 dikuadratkan hasilnya 0,0025. Nah, kemudian dikali 1.000 menjadi 2,5, ditambah 1 jadi 3,5, dan hasilnya adalah 1.000 dibagi 3,5 sama dengan 285. Jadi sampel yang diperlukan apabila margin of error-nya adalah 5% dan ukuran anggota populasinya 1.000 adalah 285 sampel. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.